Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman cerita untung. Siapa yang nggak tahu pasangan yang satu ini? Tentunya membuat kita iri karena keromantisannya setelah menikah. Siapa lagi kalau bukan Nata Reza dan Wardah Maulina. Nata dan Wardah setelah menikah tentunya Allah ingin mereka pacaran terlebih dahulu. Masya Allah, setelah penantian 4 tahun lamanya, mereka bersabar. Allah menitipkan bayi perempuan mungil kepada mereka yang bernama Zakia Shina Humaira. Yuk kita simak video berikut ini. Bagi aku pada waktu itu ya lagi nyetir nih bang, manusia bilang kalau kamu mau nikah lagi udah aku ikut saja bang. Ada orang yang jujur lah bang, aku ketemu sama teman-teman yang hari ini dikasih keturunan itu gampang banget. Mereka masih mengeluh, aduh kok nggak ada rezeki buat aku ya, kok kamu enak banget abis nikah langsung kayaknya karir kamu tuh gitu. Aku bilang sama mereka, mau nggak tukeran sama aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita baru sampai di rumah pasangan yang baru aja dikaruniai putri yang cantik. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita bisa bertandang ke sini. Ini pertama kali kita ke rumahnya Nata, ke rumahnya Nawa gitu ya. Jadi di depan baru kelihatan ya mana rumahnya, nggak taunya ada mobil inisialnya Nawa di situ. NW ya? Nawa. Emang artinya Nawa sih? Nawa. Iya. Oh, gitu. Tapi Nawa ada artinya lagi. Apa tuh? Nawa itu. Niat. Iya. Ini si kecil namanya? Zakia. Jadi Nawaza. Nawaza. Berarti pernah tambah Z lagi dong ya? Ya kan? Oh, berarti harus Waduh, itu bah lagi nanti. Berarti tambah anak tambah lagi ya? Tambah lagi. Dari ujung ke ujung. Makanya tuh. Jadi upayakan ngasih nama anak yang bisa dikasih Yang pas ya? sinonim, bener. Waduh. Nggak, berarti mobilnya digedein lagi. Amin. Selamatin yang di belakang mobil aku tuh. Oh gitu. Itu yang di belakang mobil apa namanya? Nata yang diparkir tuh. Banyak banget itu, ada yang roda 3 segala tuh. Oh iya itu ada BNW itu becak Nata Wardah. Ceritanya kenapa itu bang? Ada apa? Jadi kan aku sama Wardah suka sepedaan, sama teman-teman musyawarah suka sepedaan kan. Cuma semenjak Wardah hamil, dia tuh kayak ngeliat aku tuh sepeda sendiri terus, kayak kamu tuh sepedaan terus sih, aku juga mau ikut gitu. Nah pas banget aku ada proyekan buat produksi sepeda kan. Pas di pabriknya aku lihat ada mereka produksi gerobak tapi elektrik. Aku bilang bisa nggak dibuat jadi beca? Oh bisa mas. Akhirnya adalah BMW. BMW Itu elektrik. Elektrik. Wah, enak juga dong tuh. nggak capek ya? Capek kalau orang punya Tesla, kita punya beca. Iya. Kalah ya. Gak kalah. Nggak perlu pakai SIM lagi ya, ke depan ya. Ganjil genap gak kena ya. Nggak kena ya, benar. Allah ya, senang banget nih kita bisa main ke sini gitu ya. Masih kakak sini udah mau main ke gubuk kita, alhamdulillah. Malu kita sih Korea. Kalau kita lihat rumah Bang Ari tuh, Allah kita punya impian ya, punya rumah kayak Bang Ari. Nah, itu juga udah berapa tahun pernikahan nih. Kalau sumuran Nata kita juga masih berjuang banget tuh ya. Ya Allah. Aduh, ini alhamdulillah kita bisa main ke sini. Satu kabar gembira ya, kabar gembira dari Nata sama Wardah ini. Kita tuh ikut happy banget gitu. Soal teman-teman teman-teman musyawarah tuh yang tadinya penantian lama satu persatu ya. Dulu kan Fitrop, siapa lagi? Caca, kemudian Kia gitu kan. Tiba-tiba Nata, pada tahun lalu kita ngobrol mengenai perjuangan dari Nata, dari pengamen segala macam, nyari apa namanya?
aman. Oh iya ya? Oh iya, oke nih. Iya deh Wardah gitu ya. Ngelamar segala macem, di ujung ketika ngobrol adalah doain kita ya, mudah-mudahan kita dapat momongan gitu. Oh iya. Setahun berikutnya ya Allah, kita pas ngeliatnya ya Allah, baru kemarin ngomong doain ternyata benar-benar diijabah ya. Padahal ngomongnya kayak doain ya gitu, biasa gitu. Nggak taunya diijabah. Waduh, ini sebenarnya menyemangati yang lain nih, teman-teman yang lain ya, bahwa ternyata Penting tuh ikhtiar ya. ikhtiarnya. Karena kita juga dengar juga kan perjuangan Nata sama Wardah tuh kayak gimana gitu untuk ngedapetin gitu ya. Jadi intinya kita juga ikhtiarnya adalah doa minta ridhonya sama Allah. Terus ikhtiar kita sebagai manusia pun juga harus terus dijalanin gitu, tetap semangat terus. Ada berapa ikhtiar sih? Berapa kali? Jadi sebenarnya waktu kita mampir ke rumah itu kita proses inseminasi dan ternyata itu gagal ya. Kita tuh udah banyak dari mulai herbal, terus diurut-urut juga. Semua cobain. Di awal tuh ya, di awal tuh herbal gitu. Di Bangka kan dengerin orang tua kan, ada orang banyak yang berhasil diurut, di Bangka diurut, terus tiba-tiba pulang ke Aceh karena belum berhasil, lagi. Dari keluarga Aceh juga bilang, oh di sini tempat urut ini juga bagus, urut lagi. Oh, jadi ngikutin aja gitu kalau kata orang ini bagus Aku diikutin. puntur banyak. Jadi waktu yang habis kita datang dari rumah Bang tuh kita sempat agak down juga karena kan udah ikhtiar ya. Taunya inseminasi kita gagal gitu. Cuma kan lagi-lagi aku pikir kita nggak boleh berhenti ya. Kita harus berikhtiar untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, harus memantaskan ya. Satu memantaskan itu menurut aku ya kita memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan. Nah hal ini yang membuat pada akhirnya udah bismillah deh, aku ngeredam egoku, idealis aku untuk tidak mau ke program berikutnya, tapi karena bismillah ini bentuk ikhtiar maksimal, akhirnya ya udah. Tadinya nggak mau. Tadi aku nggak mau Dia jujur. paling nggak mau. Kenapa nggak mau? Nggak tahu. Namanya orang pas pengen istilahnya dapat secara normal apa. Karena kan aku aman, Wardah juga aman lah ya. Setelah diobati dan sebagainya. Cuman yang aku lihat hari ini adalah kenapa kita tidak mencoba. Kenapa kita nggak mencoba toh selama kita mau berusaha ya insya Allah ya secara maksimal ya mesti Allah berikan gitu. Karena ya udah aku bismillah deh, aku ikut aja karena ini yang pengen banget ini kan sampai ada Jadi nggak mau pengen banget. Aku pengen Bang, tapi kita kan laki-laki ya, kita santai. Ya udahlah Ayo santai dulu deh. Ntar juga dikasih sabar ya. Kalau dia kan perempuan ya, dengar kabar temennya hamil udah bisa nangis sendiri. Ya Allah. Terus takut lagi kalau misalnya Natanya juga terlalu menggebu-gebu malah nanti beban juga buat Wardah mungkin ya sebagai istri. Ini beban banget, sampai kan ada dulu isu-isu kan. Iya. Nah itu mau nanya sekalian tuh. Aku juga Itu banget. kita tuh waktu dengar berita-berita gitu tuh apa? Iya waktu dengar berita itu tuh sampai mau nanya juga gak enak sebenarnya kan? Iya. Soalnya yang keluar di luaran beda outputnya. Waktu itu kan kalau nggak salah sebuah kerelaan sebenarnya. Iya. Orang nyakit soalnya Nata emang lagi kepengen Gitu ya. nikah lagi kan, kita pikir begitu. Cuma mau nanya kan nggak enak urusan pribadi orang, cuma Iya. Terus japri aja. gitu. Padahal masih bisa ya? Bisa ya? Gitu. Mau pengen nanya sama Nata. PS aja. PS. Kita obrolan langsung dalam ya. Maksudnya kan beredar di nian gosip kalau dipikir Nata mendua atau gimana gitu kan, awalnya orang dipuntirin lah namanya berita cari biar kelihatan ini kan. Nah, gue pengen nanya, ternyata kan ada kalimat seperti merestui saat itu kan Wardah gitu. Mau nanya, ngomong-ngomong itu inseminasi yang keberapa sampai kejadian itu? Yang terakhir sebelum ya. Dia lah yang Oh, Anu udah berapa kali sih inseminasinya? Aku tuh 3 kali. Oh, udah 3 kali. Nah, terus akhirnya Baru nyobain ini IVF. Kenapa akhirnya milih ya udah deh ke sana gitu setelah insem 3 kali? Kan ada nih beberapa pasangan tuh kenapa mereka nggak mau nyoba karena takut kecewa gitu, karena takut misalnya hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Udah biayanya kan lumayan gitu ya, terus tambah lagi mungkin tekanan, mungkin orang tuh ngedoain gitu ya, tapi malah jadi mungkin jadi beban juga di dada gitu. Nah akhirnya tuh memutuskan untuk IVF tuh
Tapi sebenarnya waktu kita IVF ini malah kita benar-benar yang kayak nutup untuk orang-orang nggak tahu gitu. Oh, jadi nggak mau Kan cerita? awalnya orang-orang tahu kan, kita selalu cerita gitu. Nah kalau yang kali ini kita mutusin buat nggak cerita sama sekali. Dan kenapa kita mau nyoba IVF karena ngerasa bahwa ya nggak perlu nyerah gitu. Kita nggak tahu kan rezeki itu ada di mana. Karena kadang orang mungkin udah nyoba terus nggak mau lagi deh gitu, langsung putus asa. Kalau aku lebih ke yang kayak aku yakin kok, aku tahu nanti aku pasti punya rezekinya tapi nggak tahu di mana gitu. Jadi nyoba aja. Masya Allah, keren Kuat banget ya. hatinya emang kuat. Jadi gitu. ada yang rezeki di insem, ada rezekinya di IVF ya kan. Tapi masalahnya walaupun beberapa kali belum diberikan kabar baik, nggak nyerah gitu loh. Sebenarnya setiap satu trial itu harapan baru ya. Nah, ketika harapan itu mungkin nggak terwujud, kadang-kadang orang udah kecewa duluan kan. Kayak teman kita juga, tapi kemarin lahir juga tuh si Kian itu kan sempet drop juga ya, dari berapa ini nggak tahu tinggal satu gitu ya. Dari berapa benih gitu, embrionya tinggal satu, tapi yang satu itu jadi kan? Iya, jadi dia kan 3 kali pas dicek, jadi embrio yang bagus tuh yang 1 dan 2. Yang ketiga tuh udah kayak ya udahlah karena nggak terlalu mungkin kalau yang lain 100%, grade-nya ya biasa-biasa aja. Karena dia nggak terlalu mikirin, dia mikir ya udahlah kalau emang bismillah lebih ikhlas malah dapet. Betul. Ya, jadi kan emang kita nggak pernah tahu ya Allah berkehendaknya kapan. Polanya Allah yang pegang itu, masya Allah. Ketika dulu tuh yang kita mau tahu tuh ya, kenapa sampai ada Yang ngomongin itu ya. Itu sebenarnya omongan yang aku pulang dari Hasil dari insem gagal. Insem di jalan gitu. Jadi mungkin ngomongnya juga karena emang dalam keadaan Erosi. Iya. Oh iya. Erosi. Iya. Lagi baper lah ya. Karena kan yang membuat aku mau program itu karena aku ngeliat dia bang gitu. Jadi mungkin aku juga menganggap itu suatu hal yang bagi aku pada waktu itu ya lagi nyetir nih bang. Manusia semua kalau aku mau nikah lagi udah aku ikut saja bang. Udah emang sempet nyebut gitu ya? Nyebut. Kalau aku kan mungkin dalam keadaan lagi emosi juga. Kalau aku nggak mikir kan, oke gitu. Tapi nih nggak. Gue ditakin ya. Justru aku malah jadi mikirnya, wah ini istriku emes banget buat aku gitu. Di posisi yang kayak gini yang dia udah berusaha total, tapi dia masih bisa mikirin suaminya. Nah kita pun sebagai laki-laki, oh enggak lah kak. Malah nggak mau malah, gitu ya. Jadinya malah udah gak kepikiran ke sana. Jadi cerita aku dan perjuangan mungkin teman-teman yang lain ini bisa menjadi mudah-mudahan bisa membuka mata teman-teman Tetap semangat gitu ya. Ada orang yang jujur lah Mbak, aku ketemu teman-teman yang hari ini dikasih keturunan itu gampang banget. Mereka masih mengeluh, aduh kok nggak ada rezeki buat aku ya. Kok kamu enak banget abis nikah langsung kayaknya karir kamu tuh gitu loh. Aku bilang mereka mau nggak tukeran sama aku bilang. Aku sampai hari ini keturunan itu belum dikasih loh kemarin mereka bilang. Bahkan kita mau berjuang dapat rezeki kayak ini nggak sedikit loh effort yang kita keluarkan itu. Jadi mungkin teman-teman di luar sana yang ngerasa mungkin secara ekonomi belum diberikan, Allah mungkin berikan rezeki yang lain dan itu mahal banget. Lebih mahal itu. Heran lah itu. Iya. Anak itu gitu. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman bisa pandai bersyukur, yang udah ada bersyukur, yang belum ada juga harus bersyukur. Masya Allah. Karena masing-masing diuji kan. Iya, mudah-mudahan Tapi- rezeki Allah tuh nggak pernah ketuker kan. Waktu Wardah sempat keluar kata-kata itu, ini Kok enak banget ya bahas itu ya? Aku curiga enggak ini. Nggak, maksudnya membuktikan bahwa Wardah sebenarnya kepengen punya anak itu karena kepingin suaminya juga bahagia. Bahagia, betul. Itu poinnya. Itu intinya poinnya salah satunya. Jadi ketika mungkin waktu belum kabarnya belum baik, dia bagaimana caranya suaminya tetap bahagia ya sampai keluar kata-kata itu sebenarnya agak ada sedikit mungkin ekspresi dari saya kepengen kamu bahagia sebenarnya, maaf ya. Tapi Kabarnya kan belum bagus baper gitu. banget sih, bukan baper buat Wardah doang, seluruh wanita di Indonesia ini kayaknya baper banget. Karena ya maksudnya kayak ngerasa bahwa aduh aku tuh masih belum bisa, yang penting kamu bahagia ya gitu suamiku atau itu tuh keren banget sih. Aku aja ngelihatnya kak ditantang apapun ditawarkan dengan hal seperti itu nggak ada kepikiran karena jujur ya ngelihat proses inseminasi aja itu minta ampun.
harus disuntik terus. Gitu. Iya, itu di bagian perut kan ya, Terus disuntik terus tiap kan. malam dan jarum itu panjang-panjang. Kalau Nyuntik sendiri, nyuntiknya sendiri. suntik, Tunjukin jarum sendiri. suntik. Ambil Nanti di ini lagi di apa? Enggak. nggak bisa ada bekas jarum Aku suntiknya warna simpen di- program buat kenang-kenangan biar dilihat Ah. berapa banyak. Boleh dong, lihat dong, lihat dong. Ambil aja. Samping. Nyuntik sendiri. Ini sendiri. Itu yang nyuntikin Ini Nata apa ini? Kadang aku, Warga? kadang Wardah. Ih, nyuntikin Tapi gitu kan dia nggak tega ya? sendiri. Nggak tega. Dan itu Iya. setiap hari. Setiap malam. Setiap malam suntiknya. Oh, Tapi Baru ih, dipakai. masya Allah, demi si kecil soalnya Zakia kalau rela ya untuk setiap makanya malam di. disimpan semua Iya, itu buat kenang-kenangan karena buat tadi ya. kenang-kenangan. Itu kan masih sakit ya? Iya. Lama-lama jadi udah biasa. Biru-biru udah. Aduh, astagfirullah. Biru bahkan sampai ungu kadang-kadang. Oh iya. Kita sebelum hamil udah mulai proses suntik. Setelah hamil Ya suntik Allah. terus. Tapi ini ada lagi Yang hitam di pasti dalam kan. di Ini dalam- sebagian. Ini semua udah pernah masuk. Udah pernah masuk. Allahu Akbar. Ini sebagian. Ada lagi. Lu bayangin tiap hari 1 bulan kan 90 hari, 30 hari. Heeh. Kita 9 bulan hamil itu berarti 30 kali Nanti dia, 9. nanti dia. Ini selama hamil. Yang ini selama hamil, tapi ini baru setengah nih, masih Ada ada lagi. lagi. Bayangin ya. Jadi teman-teman yang hari ini dapat keturunan jangan bilang Allah nggak kasih rezeki. Iya. Ini Iya, kita berjuang untuk rezeki Allah tuh. Ya Allah, ini demi perjuangan ini dilakuin ini udah ada berapa kali insem, kemudian ngelakuin ini semua demi mendapatkan investasi jariah. Iya benar. Ya. Ini dunia perjuangan akhirat ini ya. di dunia akhirat ya, masya Allah. Dan ini Dan juga buat teman-teman yang mungkin sampai sekarang masih belum dikaruniai keturunan, insya Allah kalau kita niatnya ikhtiar terus minta sama Allah, insya Allah akan dikasih. Pokoknya nanti tunggu aja ada waktunya ya. Terus pakai. Oh, sampai tes juga di sini. sampai tes pakai oh ini positif nih. Positif yang kemarin. Iya. Ya Sampai, Allah. nah akhirnya setelah Banyak sekian banget. lama prosesnya lumayan panjang, terus akhirnya positif tuh gimana? Aduh, nggak percaya. Aku sampai beli itu test pack semuanya itu di hari yang sama. Enam. Dia tuh sampai 6 test pack aku beli. Enggak, pertama ada 3 terus abang beli lagi ya. Jadi waktu after fed namanya. Iya. Itu disuruh nunggu berapa lama? 2 minggu. 2 minggu. Itu bed rest. Ya benar-benar di kamar Stres. aja. Kamar, Aku nggak mau ngapain. Cuma dia nggak bangun. sabar. Sebelum 2 minggu udah dicek sama dia. Iya. Oh, Dicek, Sebelum waktunya cek darah. dicek. Ternyata positif, dia minta beli lagi test packnya. salah kali atau apa Iya. gitu ya? Soalnya kita Nata udah tahu. aku Pas yang itu nggak tahu. Nggak tahu. Dia tidur, rangkaian tidur waktu aku test pack. Soalnya udah nggak sabar kan. Tapi kan katanya tuh kalau kita hamil tuh ada feeling kan? Iya, mulai kayak ngerasa enggak, kalau aku mungkin kan karena pengen banget. Jadi tuh setiap bulan kalau telat datang haid pasti kayak sendirinya tuh kayak apa sih? Nyoba sendiri gitu ngerasa ya? dirinya lemas, tiba-tiba kayak mual. Mungkin orang juga banyak yang ngerasain hal sama kayak mual-mual gitu. Ngerasain kayak diri ini kayak lagi hamil gitu. Itu sering dirasain, tapi sebenarnya enggak gitu. Karena mungkin ngerasanya kayak Kepengen saking ya. pengennya, jadi sering ngerasa tiba-tiba mual kayak gitu. Nah makanya waktu itu pun ngerasa hal yang sama, tapi kayak yang nggak dulu deh, nggak percaya gitu. Akhirnya di test pack, dan ternyata garis 2-nya tuh sampai jelas banget. Gimana tuh perasaannya gimana waktu Nata belum tahu? Pertama kali ngeliat itu garisnya 2 gimana? Ini kan biasanya satu, terus sekarang Iya 2. langsung kayak ya Allah ini bener nggak ya, terus aku test pack lagi, coba lagi sampai 3 kali masih nggak percaya ini bener nggak gitu. Terus ngasih tahu Bang Nata, setelah Bang Nata tahu, yang pastinya kita terharu banget sampai kayak yang ya Allah nangis, tapi nggak berani ngasih tahu dokter juga karena belum waktunya kan, nggak berani ngabarin dulu dokter. Aku juga belum ngabarin keluarga karena kita tuh pernah 2 kali tuh dikasih apa ya? Waktu abang perjalanan sama musyawarah. Ya maksudnya ya aku nangis-nangis tuh pernah ada apa nggak ya? Kabarin yang yang naik bus positif. itu loh. Ya, yang bus kemana? Sama Okin dan kawan-kawan waktu itu kita acara yang di Gor itu loh. Kayaknya Ke Bandung. Bandung. 19 itu. Ya 2019 itu Iya, orang itu dikasih bukan positif. Apa positif itu? Kirim ke Ada Bang mobil Nata aku. sampai nangis. Kenapa Di mobil. kata Bang Inu apa Bang Dimas? Kenapa? Hamil bang, istri hamil bang, gitu kan 2 tahun kan nunggu kan. Oh, dulu kan sempat bilang alhamdulillah. Oh iya, tuh kita lupa kalau ternyata Iya, belum juga. Itu positif. Hmm. Tapi ternyata seminggu Seminggu dari itu ternyata gagal gitu, keluar bentuknya kayak kulit ayam gitu. Oh. Ininya ya, apa namanya? 2 kali. Darahnya Katanya gumpal gitu ya. Nah terus akhirnya yang ini udah sampai berapa kali terus kasih tau ke Bang Nata, tapi Nata udah maksudnya udah kayak
Pede nggak? Wah ini kayaknya emang bener hamil atau masih? Aku awalnya waktu dia bilang aku udah cek 6 kali. Itu baru aku percaya. Soalnya kalau dia bilang aku sekali cek, karena kan udah 2 kali kan. Aku udah sabar dulu kata dia, jangan terlalu senang gitu katanya. Tapi dia aku 6 kali cek. Ya mudah-mudahan itu udah kayak udah nggak sabar juga sama dokter ya. Tapi kayak masih takut juga gitu kan. Tapi langsung disuruh cek darah sama dokter karena itu kan tes packnya jelas semua kan. Dokter besoknya langsung cek darah ya katanya. Pas cek darah dan ternyata memang 1000 lebih ininya. Emang benar hamil kan segitu ya. Jadi alhamdulillah akhirnya kita baru kabarin ke keluarga. Ayah tuh lagi di sini waktu itu ya. Sujud aja lihat videonya Bang. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Kalau ayah itu Zekia ini kan kalau dari sebelah Wardah ini cucu yang dinanti kan. Cucu pertama. Oh cucu pertama ya? Pertama. Dia emang kodarullahnya si Uminya kan nggak sempat lihat kemarin. Seminggu sebelum. 2 minggu sebelum lahiran ya, meninggal. Ini ya. Tapi di sana ya di nggak bisa pulang juga. Memang ujian hidup tuh memang nggak berhenti sih. Iya, betul. Tapi di balik ujian kan pasti ada keindahan. Dari hikmahnya ya. Diambil mungkin Umi pergi tapi Allah kasihkan Zakia Pengganti. Makanya mungkin udah waktunya aku dapet Zakia karena emang udah waktunya juga Umi pergi gitu kan. Ada yang pergi, ada yang datang. Toh dunia juga kalau atas sendiri bukan tempat tinggal ya. Iya, tempat kita meninggal. Iya benar. Tapi di sini kelihatan ya Bang, mungkin ya dengan banyak yang minta sama Allah gitu, minta sama Allah dan kelihatan kayaknya nih hambanya nih kepingin banget. Udah bukan apa lagi, kepingin banget dicoba. Semua dicoba, kepengen banget. Sampai akhirnya sampai pada momen sudah dipantaskan keinginannya itu ya. Memataskan diri nyoba terus gitu. Misalnya pun kemarin masih belum positif, tetap mau nyoba. Insya Allah sih kalau tetap ya. Tapi emang kuat ya, Wardahnya kuat, Natanya kuat itu. Itu yang sih Kak, Wardahnya yang kuat batu Wardahnya. Dan ini aku kayaknya kalau aku jadi dia tuh aku nggak tahu bisa ngelewatin apa enggak. Itu dia benar. Nggak semua orang bisa kayak gitu. Tapi Masya Allah Wardah malah kuat banget. Dan kalau aku ngerasanya nggak apa-apa kita berjuang lebih. Insya Allah ini bisa jadi cerita indah nanti. Masya Allah. Pasti kan ada cerita yang indah buat dia juga ya. Terus gimana ngelihat lahiran? Biasanya kita tuh kalau gue nih pribadi, gue punya anak, gue jadi sayang sama orang tua. Jadi gue punya ngerasa ya Allah ternyata begini ya, punya anak tuh. Ya didiknya juga ternyata nggak gampang kan gitu. Ternyata begini, aku dulu bandel kayak lebih dari ini gitu misalnya kan. Pas ngelahirin juga aku dulu lahirin gini aja, jadi kayak merasa bersalah gitu kan. Dan tetap ya mau anak yang keberapa tuh ketika lihat anak lahir gitu rasanya tuh bahagia banget. Selalu new berceritanya. Nah kalau Wardah sama Nata gimana ceritanya? Kalau aku justru sebelum lihat dia disesar secara langsung aja tuh aku ya bahagia ya. Aku sayang karena aku tahu banget perempuan hebat sama yang ini luar biasa banget. Dari awal berjuang terus ngelihat dia yang tadi disuntik masuk setiap hari disuntik kan. Setiap hari aku bilang dia sayang sama kamu, aku sayang sama kamu setiap hari aku bilang itu. Terus mengingatkan diri aku ya. Tapi ketika melihat proses sesar itu, rasa sayangnya bertambah beribu-ribu kali lipat kan. Sampai aku cerita ke keluarga, ke dia aku cerita sayang sekarang aku di pikiranku udah nggak ada lagi yang namanya hobi-hobi aku nih. Aku kan suka motor-motor klasik, suka sepedaan, suka otomotif lah. Sekarang udah nggak kepikiran. Jadi aku bilang nih, mungkin habisnya aku pengen jual-jualin, aku pengen fokus ke anak. Ini menjadi hobi baru nih. Iya, bener. Kita suka ngeliatin juga, suka jemur ya pagi-pagi. Sekarang gitu kalau keluar aku fotoin pasti pulang ya. Oh, nggak bisa tuh. Dia kalau dulu pinter ya. Kalau dulu aku ngopi nih, Bang kapan pulang? Bentar lagi deh. Ya kita kesini, ya sebentar lagi ya. Kalau sekarang foto Zakia, Baba aku udah bangun, udah siap aku balik. Iya. Ini pacar pertama nih, waduh sampai gede nih. Ini kenapa namanya Zakia? Nah ada artinya nggak Zakia, Sena, Humaira? Ya. Jadi nama ini sebenarnya yang aku kasih kepada seseorang yang paling berhak untuk memberi nama yang menurut aku ya ibunya, karena tadi ya
aku menjadi saksi hidup bahwa perjuangan menjadi seorang ibu tuh nggak gampang banget, dari mulai proses mau hamilnya, bahkan setelah hamilnya pun mohon maaf mengasih ASI pun butuh effort yang tinggi banget ya. Aku baru tahu sampai sakit dan lain sebagainya gitu. Jadi aku bilang dah, nama kamu yang pilih, silakan kasih berapa opsi, kasih tahu aku apa artinya, nanti kita pilih sama-sama gitu. Akhirnya dipilih sama Wadah tuh Zakia sama Humaira. Kalau artinya sebenarnya mau yang kamu tahu. Zakia artinya cerdas, tapi sebenarnya di surah Maryam juga ada suci kan, cuma kita milih ke yang cerdas. Jadi Zakia itu ada 2 arti atau bahkan 3 kalau nggak salah. Jadi kita milih yang cerdas. Terus Sena artinya ramah, kalau bahasa Arabnya itu sebenarnya Shaina. Cuman kita ngambil ke Turki, jadi X, tulisannya X, Sena kan. Nah kalau yang Humaira artinya kemerah-merahan atau bisa diartikan cantik. Jadi kita pengen namanya ini sebagai doa, yaitu dia nanti jadi anak yang cerdas, ramah dan cantik. Masya Allah. Itu panggilan kesayangan Rasulullah SAW ke Aisyah ya, Masya Allah. Ini dengan perjuangan ini, Nat, mau ngomong apa ke istri? Dia mulai deh bang. Abang Mau ngomong apa ke istri mah? Di untung tuh kalau di posisi dah kayak gini-gini disuruh ngomong yang kayak gitu-gitu ya. Itu tuh ini dari sini bahwa terungkap bahwa sesuatu yang mungkin nih value-nya luar biasa ya kan. Jadi pasangan saling menguatkan ini sesuatu yang bisa perlu dicontoh banyak orang gitu. Bahwa ternyata Nata mungkin di awal waktu nikah sama Wardah nggak ngebayang bahwa yang dinikah ini seorang fighter juga. Benar. Gitu. Perjuangan istrinya tuh Nata ini fighter juga di kehidupan, dari pengamen segala macam. Tapi di nikah ternyata fighter juga, lebih fighter lagi gitu kan, nggak terbayang nih. Apa yang mau diungkapin ke istri? Keselit matanya ya. Pertama mungkin yang pengen aku sampaikan, aku mau minta maaf. Ya, aku selama ini masih jauh banget sebenarnya dari sosok suami yang baik, itu masih jauh. Masih banyak kurangnya, masih banyak khilafnya. Masih sering sekali buat dia bete, buat dia sedih mungkin gitu. Ya pertama mungkin pengen aku bilang, aku minta maaf. Minta maaf karena kamu yang salah. Banyak kurang. Yang kedua, aku pengen bilang terima kasih banyak karena jadi istri yang sangat luar biasa. Kalau ada hal yang bukan merupakan kesalahan dalam hidup aku, maka itu adalah menikah dengan Wardah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi terima kasih udah hadir di hidupan aku dan membawa malaikat kecil yang lucu banget, cantik banget. Mudah-mudahan kamu tetap sabar terus sama aku, mau dampingin aku sampai keluar. Wah, jadi dipeluk dong. Masya Allah, sweet banget ya Allah. Suka kesel kadang-kadang ngomong selalu masih kayak gini. Ini kita hampir bocor juga kita. Iya, bercanda-bercandaan. Ayo kapan? Ya udah. Aku masih mau bercandaan lagi. Sebenarnya sih kita tuh sebenarnya sama abang main-main tuh sebenarnya nggak akan ada pikiran ke arah sana kan, cuma sekedar bercanda doang. Justru yang sering ngomong itu emang nggak berani. Nggak juga sih. Dibela dulu. Apa lagi? Kita lihat yuk, digendong dong biar pada lihat. Tuh nanti momen-momen dianya bikin bapaknya minta pulang, apa-apa minta digendong. Kalau kemana-mana maunya sama buat dedinya, nanti digandeng. Benar-benar first schoolnya dia ya, pertama kali masuk sekolah. Aduh pokoknya. Makanya aku bilang sama Wadah, Dek, aku kan nanya, Dok, dengan teknologi sesar ini udah bisa ini berapa lama? Aku bilang setahun sampai 1,5 setahun ya Dek, aku bilang gitu. Apalagi. Tapi yang nextnya sepertinya udah lebih lancar karena ini pembuka, kebanyakan begitu kan. Biasanya gitu. Ada teman-teman tuh semua gitu yang susah awal-awalnya, pas yang keduanya malah nggak di program langsung dapet. Iya, ada juga temanku yang baru 4 bulan malah ngisi lagi. Iya benar. Ya pokoknya yang keren itu abang ini Temi Riyadi ya tuh. Temi Hardian. Temi Hardi tuh proses IVF udah gagal usia berapa bulan, kandungan nggak keguguran, nggak berkembang gitu ya, tapi 1 bulan setelah itu ya kalau nggak salah, nggak tahu, pokoknya pas pandemi dapatnya normal. Iya. Malah nggak pakai
Kan ya? Itulah ya. Itu Iya, insya jalannya Allah, insya Allah ya. Nggak ada Saya pola. gagal bayi tabung, tau-taunya alami. Masya Allah. Jadi di pernikahan kalian tuh yang momen paling sedih itu waktu yang itu. Umi. Bukan waktu tragedi yang waktu gagal itu. Tapi momen paling menyenangkannya juga ini. Jadi Iya. semuanya urusan dia nih. Iya. Ya Allah. Balance jadinya. Ha-ha. Emang Allah emang adil banget. Jadi harus Dan sedikit yang mengobati luka kepergian Umi ya hadirnya dia juga. Iya benar. Iya. Jadi aku nggak gitu. Tapi di sini ya ibaratnya nggak ada lagi alasan untuk nggak bersyukur ya. Semuanya dikasih. Kelewatan. Udah dibuktiin semua gitu. Udah semuanya. Dan Allah kan memang apa ya? Kuasa Allah tuh nampak jelas banget yang ditunjukkan ke keluarga aku ya, yang aku jalani sama Wardah ya. Banyak hal-hal yang nggak masuk akal tapi Diberikan kun gitu kata ya. Allah Kun fayakun. terjadi. Heeh. Asal ya itu tadi ikhtiar sama ya tawakal, sabar aja gitu. Masya Allah. Banyak pelajaran teman-teman semua ya. Kan Jadi tadi Bang Ari juga ilmu. Waduh, sadar kau banget tuh. Teman-teman ini luar biasa ya. Cuma sebentar kita ini tapi dapat banyak insight-insight yang luar biasa. Bahkan mungkin Nata diberikan kelebihan daripada kita itu diberikan ketabahan seperti apa yang dirasakan oleh Nabi Ayub ya. Yang menanti keturunan. Kita kan ibaratnya kalau dipikir-pikir berarti sebenarnya dapat hadiah dong. Allah kasih ini justru sebenarnya karena ini ingin melihat bagaimana perjuangan dari hambanya, rewardnya luar biasa besar itu kan. Waduh, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman yang lagi sekarang berjuang ya. Iya. Pejuang garis biru. Dua garis biru ya. Dua garis biru ya. Bismillah, semangat terus, nggak pernah ada Mungkin kata. untuk yang sudah merasakan ada kata mungkin, semangat apa nih buat semangat apa nih buat teman-teman yang mungkin masih berjuang? Kalau dari aku ya jangan pernah nyerah karena sebenarnya kita nggak tahu rezeki kita ada di mana kan. Dan yang pastinya harus yakin setiap wanita itu pasti punya rezeki yang sama gitu. Ya, kita doakan mudah-mudahan ini akan jadi pengerat rumah tangga Nata sama Wardah ya. Amin. Kemudian disusul dengan adik-adiknya nanti ya. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Adik. Ada ya. Amin. mudah-mudahan. Ini mau berapa? Ada ke ini ya? 6 sih kayaknya. Iya, seberapa Allah kasih tapi Seberapa? pengennya banyak ya. Tapi kalau lihat inget dia hamil, bang tulangku kayak patah. Aku jadi kasihan. Udah deh, seberapanya aja. Tiap malam cus. Itu Wardah ya, berarti kuat. Gua tuh kan takut jarum. Bayangin kalau kayak Wardah tiap malam disut. Pernah disuntik sampai pingsan dah. Wah, di donor darah aja bisa bisa lemes kita. Ya Allah, perjuangan seorang ibu. Sekali lagi selamat ya. Selamat. Dari keluarga Sabina Mawadah. Kita juga alhamdulillah. Ini istananya Zakia nih. Benar ya. Nanti Zakia juga akan bikinin yang lebih gede lagi buat orang tuanya nih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Makasih banget buat waktunya juga. Masya Allah kita senang banget ikut happy ya. Kita juga senang banget didatangin sama kakak abah. Kita lihat senang banget ini. Kita datengin nih. Nah teman-teman semuanya jangan lupa juga untuk subscribe YouTube-nya Nata. Ya, Namanya Nata Wardah. Nata Wardah. Makanya bentar lagi Nawaza. Tungguin diri name aja nih ya, namanya. Harus dirubah semuanya dari mobil, YouTube semuanya dirubah. Tunggu tanggal mainnya ya. Ya, sampai ketemu jangan lupa untuk subscribe dan juga like and comment. Dan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.